Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wal qudub wal qunut wassalamu ala hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahibatihi wa ila hadratin sayyidina sannatina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali Fatimah wa Hasan wa Sa'id وعن بقية الصحابة وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والأصفياء وأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والشهداء والصالحين والعلماء الراسخين في العلم ثم إلى حضرة أئمة الأربعة Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Muhammad bin Hanbal wa Imam Rabi Sultan Ali Hasan Al-Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi Qaddasana Sirruhu wa ila Rabi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila Rabi Sajjaid Al-Baghdadi wa ila Rabi Wasanani Al-Sahih Syafi'i Mansur Al-Matridi wa ila Hadrati Awliya illa tis'al ladina kanu fi jazirati Jawa Susan ila Hadrati Syekhi wa Syekhina wa ulamaina min al-sunnah wal jamaah min hadhil ulama susun ila hadrati abaina ila hadrati abi wa ummi wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina min jihati abina wa min jihati ummina wa ila hadrati ahlil qubur alladhina nufinuna fi hadhihi al-qaryah nafa'ana rasulihim wa qurihim wa barallahu lana wa lahum marahum wa bihim wa ba'd اللهم إني أتوسل إليك يا الله بك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبنا وتوسع رزقنا وتفتح لنا أبواب رحمتك في دنيانا وأخرانا تبلغ جميع مقاصدنا وما نوينا من نية صالحة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بركة أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن أجمي ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأوائل محتيم يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para guru, para kesepuhan, wabil khusus jamaah Masjid Rizqon Hansana yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita berada di masjid ini sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian diikuti dengan rutinitas thalabul ilmi kita, pengajian kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang ditimpa musibah, tetangga kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat musibahnya, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sengaja pada kajian Sabtu awal bulan ini saya meminta tema untuk mengingatkan kembali tentang fikih puasa. Walaupun setiap tahun mungkin diulang-ulang, tapi saya merasa berkewajiban untuk diri saya sendiri, umumnya kepada kita semuanya, untuk mengetahui tentang ilmu yang terkait dengan puasa ini. Sebentar lagi, kurang lebih 1 minggu ke depan lebih, insya Allah kita akan memasuki 1 bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Kadang kita ini kan diberikan umur pendek, beda dengan umat-umat zaman dulu. Ada yang 200 tahun, ada yang sampai 500 tahun. Nabi Nuh alaihissalam sampai 950 tahun. Tapi kan pegel juga kalau panjang umur juga gitu kan. Maka kita ini pendek umurnya tapi pengen masuk surga. Maka Allah sayang kepada kita. Allah memberikan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita. Kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa kamu masuk ke dalam surganya Allah? Dengan rahmatku, dengan amal-amal kamu. Tapi pengen banyak, maka Allah berikan karunia. Ada 1 bulan yang memang pahalanya dan kebaikannya banyak. Apa? Yaitu bulan Ramadan. Maka digembor-gemborkan kan, kalau kita mau memasuki bulan Ramadan untuk bergembira, bersorak, riang gembira, karena kita akan mendapatkan 1 kebaikan dan pahala yang sangat luar biasa. Dan itu memang dianjurkan oleh Nabi. Abusyir, saya pakai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Musnad Ibnu Hanbal.
Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yubashiru ashabahu, Nabi memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Nah, saya tidak pakai hadis yang sering banyak di kalangan kita beredar, hadis man fariha biduhuli Ramadan harumallahu jasan alan niram. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Hadis ini ada yang mengatakan hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis yang dibuat-buat. Tetapi substansinya jangan pakai hadis itu kalau mau. Memang ada teks hadis yang sama, yaitu yang saya baca dalam Musnad Ibnu Hanbal, yubashiru ashabahu, berikanlah kabar gembira kepada sahabat Nabi. Apa kabar gembiranya? Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah memfardukan puasanya. Tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima, barang siapa yang tidak diperkenankan memperolehkan kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kira-kira hadis ini kita senang nggak dengan bulan itu? Senang. Yang saya bilang tadi, kita umurnya pendek, dosanya banyak, pengen masuk surga kan gitu. Maka ketika ada Nabi kemudian menyebutkan hadis itu, senangnya luar biasa. Maka inilah yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di dunia itu. Maka ketika bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, sampai sekarang kita selalu berdoa terus, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu doa Nabi, itu gak main-main. Jadi supaya pengen kita doa itu sampai di bulan ini, sampai di bulan Ramadan, karena pengen senangnya kebaikan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan oleh kepada umat-umat yang lain. Maka senang, maka wajib kita bergembira dengan anugerah yang diberikan oleh Allah. Ya bayangkan aja, Pak. Kalau kita menganggap itu memang benar ya, gembiranya aja udah pahala. Ya, makanya kalau tanda-tanda hadis palsu itu kelihatannya matanya itu kata ahli hadis yang tadi saya bilang, sebenarnya yang paling senang bukan hanya kita, orang kafir pun senang. Cina itu senang kalau sudah masuk bulan Ramadan, BHS-nya laku, sarungnya laku, bajunya laku, kormanya laku, itu semua laku. Senang itu yang paling senang. Jadi sebenarnya momentum bulan Ramadan itu menyenangkan banyak orang. Tiada hanya umat muslim, tapi non muslim pun sama. Karena keciptaan berkah. Jadi kalau memang kita gembira itu udah pantas. Puasa, kita puasa yang sering hadis. Kita puasa, man shoma Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan, ghufira ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Segala dosa baik yang dulu sampai yang akan datang diampuni oleh Allah. Asal puasanya adalah ihtisaban,
karena Allah betul, maka dosa kamu yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang diampuni. Coba betapa gak gembiranya. Lah umat Nabi Musa kalau mau tobat aja susah. Umat Nabi Musa kan kalau mau tobat katanya bunuh diri. Kalau dia ada najis di sini, dia sobek. Ini apa namanya? Bajunya itu. Karena najisnya harus dipotong, digunting. Lalu di kulit juga harus disobek. Itu betapa kemurahan sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat Nabi. Maka pertama kali bersyukur, satu, kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kalau diberikan nikmat harus kita? Iya. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un, dalam surat Yunus. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan hal itu kamu falyafrahu, bergembira, bersenang-senang atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka syukur itu adalah menambah Allah, tambah nikmat-nikmat yang sudah paham, sudah maklum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innada. Karena kita kasih sedikit syukurnya, sudah dikasih ini ya pengen yang itu, kasih ini pengen yang itu. Jadi syukurnya gimana? Ya alhamdulillah kita dikasihnya, syukuri dulu. Kadang kita kalau gajian aja, aduh udah gajian tapi cuma lewat doang, jadi syukuri dulu cuma gitu kan. Padahal syukurin dulu apa yang ada, nikmati apa yang ada, terlepas itu ada masalah atau enggak, itu paling berat. Maka ada namanya Thariqat Asyadili, itu berangkat dia dari syukur, dan orangnya kaya. Jadi nggak menganggap bahwa semua orang yang ahli Quran miskin, ada di pojokan. Yang Asyadili itu kaya. Bahkan ada yang mengatakan dia membantu aja sampai 200. Mana ada sekarang yang punya lebih 200. Kudanya hampir ratusan. Kalau kita mau belinya zaman dulu. Karena berangkat dari syukur, dia pakaiannya bagus, gamisnya bagus. Itu Imam Asyadili. Kalau Abdul Qadir Jailani memang berangkatnya dari sabar, maka dia tarekatnya adalah tarekat Al-Qadiriyah wa Nasabandiyah, kan gitu. Tarekat apa namanya? Qadiriyah, dan berangkat dari sabar. Nah, kita mau pilih yang mana? Monggo. Nah, itulah yang pertama, kita syukur yang diberikan nikmat ketika kita mau masuk bulan ini. Makanya kita terus berdoa sampai masuk bulan Ramadan seminggu yang akan datang. Kan ada yang tahu, jangan-jangan kita habis pengajian ini pulang ke rumah, tahu-tahu ajal menjemput kita. Jangan-jangan mungkin besok hari, lusa, kan nggak ada yang tahu. Maka kita pengen terus dalam keadaan istiqomah sehingga kita dipanggil oleh Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka selalu berdoa habis sholat itu tidak boleh kelewat. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah wa a'udzubika min su'iha. Itu aja. Yang nggak ada yang lain kita itu. Mohon maaf, kita usia udah lanjut kan nggak ada. Mungkin yang di kisah aja udah 47 tahun. Ada yang paling muda Pak Haji, itu paling muda itu kayaknya 17. Ya, kalau kita dikasih usia umur, mohon maaf ya, kasih usia umur 60 tahun. Kata Imam Al-Ghazali, kan paling berapa sih efektif kita lakukan ibadah? 20 tahun dipakai untuk cari rezeki, 20 tahun dipakai untuk tidur, tidur. 20 tahun lagi misalkan ibadah itu kan yang dihitung mulai beli balik itu kan masih 15 tahun, ya. 5 tahun kita ibadah, itu pun kalau benar dipotong, ya kan, kesibukan macam-macam ini dan itu, paling maksimal 2 tahun, ujung-ujung pengen masuk surga. Gitu. Ya Allah, kalau nggak ada karunia rahmat dan ridho Allah, gimana kita, Bang? Maka kita masuk surga itu ngajak-ngajak, Pak.
Nggak boleh kita sendirian, seolah-olah kita paling benar, ya. Seolah-olah surga itu dikuasai oleh sekelompok orang. Padahal kita pengen masuk surga itu bareng-bareng. Ya Allah, gerombolan. Mana masjid di sekolah sana? Alhamdulillah pimpinnya siapa? Nah itu Pak Hazim misalkan. Gitu. Dicari mana? Fadanya mana nih? Kok ketinggalan? Ada misalnya. Kan pengennya begitu. Memang dalam Al-Quran kan begitu. Orang masuk itu kan gerombolan-gerombolan, berombong-rombongan, pengen gitu, berkelompok-kelompok. Jadi ada ngajak-ngajak, seolah-olah masjid ini milik sendiri, yang lain nggak boleh, gitu kan? Nah itu. Jadi pengen kita bareng-bareng masuk surganya Allah sama-sama. Nah itu rahmat yang diberikan oleh Allah datangnya bulan Ramadan. Karena begitu pahalanya yang luar biasa. Sedekah yang paling utama kapan? Kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu shadaqatin afdal? Sedekah apa yang paling utama? Yang paling utama apa? As-shadaqah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Maka ada orang yang apa yang harus kita siapkan nih sebelum masuk bulan Ramadan itu apa? Maka saya berkewajiban untuk sama-sama. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah jismiyah, badaniyah, sehat. Ya, kalau nggak sehat, orang sakit boleh nggak puasa? Kan nggak ada kewajiban bagi orang sakit puasa, diberikan Rasulullah. Maka ya Allah, minta doa, ya Allah berikan aku kesehatan badan kita, supaya apa? Supaya kita bisa melakukan puasa sehat. Jadi kalau gitu kan minta sakit gara-gara nggak mau puasa, keliru banget. Ada orang yang ada juga mungkin ya di sebagian orang, ya Allah kok sudah datang lagi puasa. Padahal kita udah nanti-nantikan itu. Maka Nabi ketika dilihat oleh sahabat tidak ada puasa yang paling banyak Nabi kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Latihan untuk puasa sehingga kita masuk di bulan Ramadan dalam kondisi biasa-biasa, tidak kaget gitu. Tidak kaget untuk kita melakukan puasa. Jadi badan kita harus kuat. Apa Pak Hazid main sana, kalau pada sana kan gitu ya. Ada di sana, ada di sini. Jadi memang badan kita harus sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Subuh tasihu, puasalah kalian maka sehat. Ya ini gitu. Ya yakin. Jadi kalau ya mudah-mudahan ada orang yang penyakit asam lambung, emah gitu dengan puasa menjadi sehat. Ya harus niat dulu yang mantep niatnya sehingga kita niat bisa melakukan puasa. Kan ada misalkan dalam puasa itu kita kalau mau mudik aja sudah diniatkan mau buka, dari rumah udah nyiapin nasi, padahal kita niatkan puasa dulu gitu. Tapi memang kalau mau mudik siap nasi, kenapa? Nanti mau buka di rest area. Jadi udah disebut, padahal kita niat dulu, niat puasa, nanti nggak kuat baru buka. Kan begitu logikanya. Jadi badan itu penting ketika kita mau menghadapi puasa. Apa? Vitamin. Kalau butuh vitamin, siapkan vitaminnya. Apa vitamin C-nya itu dan ininya siapkan. Semua untuk bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Karena kalau keluarga sehat, maka kita akan kuat kan gitu. Nah itu yang harus kita siapkan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah malian. Apa malian? Harta benda. Mohon maaf, kita kalau buka pakai apa? Pakai air, karena harta itu. Pakai nasi, kemudian pakai kurma, pakai segala lauk pauk semua ada kalau bulan puasa. Apalagi nanti tanggal 1 orang bilang munggahan, orang Sunda munggahan. Orang sini apa ya? Kenapa Pak?
ruahan ya. Ruahan itu tradisi orang dulu yang kalau mau bulan Ramadan selalu arwah kepada orang tua atau kakek kerabat yang telah meninggal. Itu kan budaya ya, dijadiin sebagai nama ruahan. Nah, gitu kan. Ya ruah, padahal dari arwah itu. Ruahan, ila arwahi, ila arwahi bapak ini, bapak itu, bapak ono, bapak ini yang ada di ono, yang ada di kan gitu kan. Gitu kan ya kata. Jadi itu penting. Ayam zaman dulu mah disembelih, saya masih ingat pada zaman dulu nggak ada yang paling nikmat, ayam itu disembelih ketika mau Ramadan aja. Itu zaman dulu kalau di kampung, jadi ayam itu disembelih ketika dan seneng itu carinya ayam sampai dapat, sampai ketemu, nanti disembelih ya ayam kampung. Karena dieman-eman juga oleh orang tua kita, ini nanti untuk munggahan. Ayam jago udah besar, 1 tahun udah gede. Ya itu nikmat, kan harus ada maliah ya. Harus kita siapkan ya, minimal kita siapkan. Maka keluarga kita harus dibelikan apa ya, setahun sekali lah dikarikan yang enak, belikan kormanya, belikan ininya, marajannya, siapkan semua, penuhin tuh untuk itu. Kalau dia nggak punya mukena, beliin mukena. Masa setahun sekali sudah kucel, atau mungkin yang dari zaman nikah sampai waktu itu masih ada. Ya Allah, nggak dibeli-beliin itu mukena. Ya kan kadang gitu. Jadi beliin lah mukena. Kata Nabi kan, kafa bil mar'i innama ayyudi man yafut. Cukuplah dengan seseorang yang selalu menyanyiakan keluarganya. Cukuplah apa namanya, kafa bil mar'i isman. Cukuplah dosanya orang yang menyanyiakan keluarganya. Idza anfaqa rajul ala ahlihi nafaqatan yuhasibu wa hiya lahu shadaqah. Orang yang menginfakkan seseorang kepada keluarganya itu menjadi sedekah. Jadi kita harus ya sekali-kali apa namanya, digembirakanlah keluarga kita. Nah, itu malia yang harus kita siapkan di bulan Ramadan. Yang terakhir yang harus kita siapkan itu ya ilmu. Ya kan ilmunya atau ilmiahnya, bagaimana puasa itu yang benar. Maka kita walaupun kita sering setiap tahun, kita berkewajiban, siapa tahu lupa, karena sudah setahun lupa lagi, yang membatalkan puasanya, syarat wajibnya puasa, bagaimana puasa yang benar, apa yang bisa dilakukan, amal ibadah apa yang bisa dilakukan di bulan puasa. Itu kan penting bagi kita, karena kalau nggak pakai ilmu, kata siapa itu, kata Ahmad Ibnu Ruslan itu dalam matan zubannya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap sesuatu yang ilmu yang tidak setiap suatu ibadah, setiap pekerjaan yang tidak ada ilmunya maka tidak diterima. Amaluhu mardudatun latuk baru tidak ditolak dan tidak diterima. Maka ilmu itu penting. Maka kita pengajian ini kita coba sedikit-sedikit untuk membahas tentang fikusnya. Jangan lewatkan di bulan puasa ngaji, tambah bagus. Orang yang tolabul ilmi ya walaupun nggak tahu, ada yang diungkapkan di dalam kitab Durratun Nasin, ini motivasi untuk bisa talabul ilmi. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, orang yang hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin, maka Allah akan catat setiap langkahnya itu ibadah 1 tahun. Ya, kalau Bapak dari pojok sana ke sini berapa langkah? Allah catat, itu kebaikan yang diberikan oleh Allah di bulan puasa segitunya. Ada lagi hadis yang
kullu amalin ibni Adam, setiap amal perbuatan manusia yudha'afu bi yudha'aful hasanatu bi asri amsalih, kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Itu kan luar biasa yang diberikan oleh Allah. Itu betapa bulan puasa itu bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Ya pastilah dinanti-nantikan oleh kita. Itu harus kita ilmu harus kita raih, ilmu harus kita tekuni, ilmu harus kita pelajari untuk bagaimana kita bisa ibadah diterima. Contoh aja, kita kan sholat belum tentu benar sholat kita, kemudian mungkin ibadah-ibadah, tapi kalau kita ngaji Allah ampuni. Kenapa? Karena kita dalam posisinya tolabul ilmi. Jadi kalau kita sholat kita nggak benar, kemudian karena kita terus ngaji, Allah ampuni. Karena memang dia lagi tolabul ilmi. Maka itulah faedahnya ngaji itu. Bukan apa-apa, bukan ada kiai besar, ulama besar, tetap aja itu menjadi istiqomah dia ngaji. Bukan berarti tidak bisa, karena memang harus istiqomah. Ada kitab ini dibaca walaupun 1 halaman, walaupun 2 halaman, ya begitu. Maka memang saya wasiat dari guru saya itu, kalau kamu ngajar di rumah harus dibaca dulu dimanapun. Nggak bisa kamu ngajar langsung kayak Google langsung klik langsung ada. Bukan berarti itu. Baca dulu baru ajarkan, baca dulu baru ajarkan, begitu. Mbah Maimun yang sering begitu. Guru saya gitu, wiridan saya itu ya memang begitu tradisi ulama-ulama dulu. Kalau menyampaikan sesuatu baca dulu baru. Ya namanya ngaji, bukan ngajar. Kata guru saya, ngaji kita sama-sama. Kan nggak ada. Maka istilahnya ta'allum. Ta'allum itu belajar. Belajar untuk bisa memahami persoalan agama itu. Wamayyiridil khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita pengen dikehendaki baik oleh Allah, maka belajarlah pelajaran agama. Baik. Nah, Kitabu Ahkamis Syiyam. Nah, fikih puasa ya. Siam, ada yang mengatakan saum. Tapi siam karena ikutin Al-Quran. Gimana dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu wajib nggak? Wajib. Kenapa kok wajib? Karena Allah mengatakan kutiba. Kutiba itu artinya apa? Ridho, difardukan, bukan dicatat. Kan ada dalam bahasa Arab kataba, menulis ya. Katabal ustad fi saburah, seorang guru menulis di papan tulis. Tapi ini di sini adalah ridho, berarti difardukan artinya. Berarti puasa itu fardu. Jadi kalau ditanya dasarnya puasa itu wajib, yaitu surat Al-Baqarah. Dan ijma, sebelum ijma asalnya, dan itu sudah kewajiban, sudah artinya sepakat ulama bahwa puasa itu wajib hukum. Maka kalau ada orang yang mengingkari terhadap kewajiban puasa, dihukumi kafir. Sama dengan sholat. Sholat wajib nggak? Nggak wajib. Misalkan mendingan tidak sholat asal tidak mengatakan dia tidak wajib. Tapi kalau orang yang mengatakan mengingkari terhadap kewajibannya puasa, maka dihukumi kafir. Ya murtad jadinya kalau kita orang muslim misalkan. Nah itu konsekuensinya. Dan didasarkan juga ada hadis yang kita kenal, buniyal Islam ala khamsin. Syahadatun an la ilaha illallah. Islam itu didirikan atas 5 dasar itu.
maka yang disebut dengan rukun Islam, rukun Islam. Maka tidak boleh dirubah, itu menjadi usuluddin, menjadi pokoknya agama. Kalau persoalan kuliah mau berbeda pendapat, nggak apa-apa. Tapi kalau yang persoalan usul, persoalan akidah, persoalan yang pokok-pokok, nggak boleh beda. Kalau persoalan nanti taraweh 20 apa 11 ya, atau yang 8 tambah sedikit aja, padahal ibadah itu pengennya lebih banyak ya. Ini tambah di diskon. Mau yang mana ya? Mana aja yang ya bagus kan yang nggak sholat. Itu persoalan kuruniyah. Jadi jangan seolah-olah pokoknya yang 11 yang paling bagus, pokoknya yang 23 yang paling bagus. Ya, kalau yang semua yang paling bagus tuh ikut yang 36, nggak diikutin itu yang 36. Siapa? Badai Imam Malik. Imam Malik berapa? 36. Dia aneh gitu loh. Yang nih, kalau yang lebih banyak pada mundur. Mohon maaf, sholatnya sebut ada orang yang disebut Syaban kemarin. Kalau disebut Syaban aja kan kita bawa sholat tasbih 4 rakaat aja. Aduh, kayaknya masjid itu ada sholat tasbih. Sholat tasbih itu kan 4 rakaat. 4 rakaat karena kita nggak boleh kan sholat nisfu Syaban itu. Mengatakan beda nggak boleh ya. Ya ini diganti dengan sholat tasbih. Sholat tasbih berapa? 4 rakaat. Setiap 1 rakaat 70 tasbih, 75 tasbih. Kemudian menjadi 4 rakaat 300 tasbih. Udah pada mundur dengan pelan-pelan. Apalagi dikasih 36. Saya yakin hanya imamnya doang. Begitu assalamualaikum makmumnya sudah nggak ada. Dikasih hanya 23 aja udah nggak ada. Jadi itu persoalan kurungnya. Tapi kalau persoalan usul nggak boleh, nggak berbeda. Ijma, sesuatu yang diijma, sesuatu yang disepakati oleh ulama, maka tidak boleh untuk diingkari. Puasa, nah ini masuk dalam kategori itu. Nah, maka kufur katanya orang yang mengingkari, kecuali orang yang masih Islamnya masih dangkal. Ada orang mu'alaf ya, tapi masih yang disebut mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kalau sudah 5 tahun, setahun, jangan disebut mu'alaf. Di sini ada orang yang masuk Islam Cina, mu'alaf. Padahal dia masuk Islamnya udah kapan? Udah setahun, udah 5 tahun. Jangan disebut mu'alaf. Mu'alaf itu yang baru masuk Islam, belum ngerti apa-apa ya mu'alaf. Tapi kalau sudah 1 tahun dia udah belajar sana sini, ya muslim jadinya. Jangan karena pengen dikasih zakat, saya mu'alaf ya. Ya kan gitu kan ada kan dia. Mu'alaf. Wal mu'alafatu qulubuhum kan yang salah satu asnaf yang memang bisa diberi zakat. Apa dia jauh dari ulama? Kalau jauh dari ulama. Ya, kalau sekarang nggak akan ada mungkin. Atau dia di tempat tinggal yang memang tidak pernah ada kabar yang mengajarkan tentang Islam, nggak mungkin. Kalau sampai di hutan belantara pun sekarang masih ada. Nah, itu sekarang udah canggih. Nah itu konsekuensi daripada Islam. Konsekuensi daripada hukumnya puasa adalah wajib. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa terus diapain? Kalau ada orang yang tidak berpuasa, berkewajiban kita untuk mengingatkan. Itu berarti tandanya amar ma'ruf nahi munkar. Apakah nahi munkar itu? Begitu ada orang yang tidak puasa langsung dipukul. Kemudian apa langsung dibredel, apa itu? Warung langsung ada. Enggak juga. Ya. Itu amar ma'ruf tidak ada batasan-batasannya. Makanya orang kalau memahami Al-Quran, dia akan semakin bijak dan tasamuh, sikap moderat, sikap toleransi, sikap ini. Karena ilmu, persoalan ilmu. Jadi bukan berdasarkan nafsu.
Jadi kalau berdasarkan nafsu, mungkin Nabi dakwahnya tidak akan seluas ya, sampai ke seluruh dunia. Ya bayangkan Nabi hidup di tengah-tengah orang yang semua agama ada. Hidup di Madinah, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Bani Quraidah, Bani Khalid, itu yang terang terus, gelut terus, itu tawuran terus, itu enggak pedot-pedot itu. Tapi ketika ada Nabi itu hidup ramai, hidup rukun. Bahkan ketika puasa ini, ayat puasa ini turun, salah satu asbabun nuzulnya itu, kenapa? Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Nabi sering puasa Yaum Asyura. Yaum Asyura itu kan sering dilakukan oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi sering puasa 3 hari selama setiap bulan itu 3 hari, yaitu yang disebut dengan Ayyamul Bid. 13, 14, 15 itu. Nabi setiap bulan itu, belum ada Senin Kamis, belum. Senang Nabi. Nah, karena tradisi memang para nabi zaman dulu puasa, maka ketika Nabi melakukan puasa Asyura 3 hari dalam setiap bulan, maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena ayat ini termasuk ayat madani. Ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi. Kapan? Yaitu tahun kedua dari hijrah. Hampir sama dengan salat. Nah itu. Jadi sejarahnya. Maka memang puasa itu sudah menjadi syariatnya al-qadimah. Syariat zaman orang dulu. Ketika dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang dulu pada puasa. Yahudi puasa, Nasrani puasa. Bahkan orang-orang Zoroaster katanya puasa. Orang-orang memang kita nggak tahu, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu puasa. Makanya kata apa tadi bahasa Inggrisnya? Ya, menahan sesuatu, karena ada sesuatu spiritual yang memang didapat dengan puasa itu. Maka ada pengen ilmu ilmu apa ini? Puasanya berapa? 41 hari 41 malam. Mutih atau nggak makan, nggak minum. Kita aja yang 30 hari udah ngos-ngosan, kali 34 hari. Ya, ada yang begitu kan? Itu kan spiritual loh. Maka tidak boleh Islam melarang puasa wisol. Wisol itu mulai pagi sampai pagi lagi puasa tanpa ada buka. Itu dilarang oleh Islam. Maka namanya yaumul wisol, saumul wisol. Nyambung. Maka ada kiai yang ngasih ijazah, apa kamu puasanya 7 hari ini, nggak akan pernah puasa wisol mulai pagi sampai sore. Kamu buka, tapi bukanya apa? Air putih sama nasi tanpa ikan. Ada yang gitu. Orang-orang pesantren merawat, istilah orang Jawa itu merawat. Jadi dia nggak makan ikan, tapi yang lain boleh. Ya. Ada yang jagung aja, istilahnya apa ya? Ngelatih riyadhah. Nah itu. Dan dia nggak boleh apa-apa dalam agama, asal jangan sampai puasanya wisol. Jadi itu puasa nyambung itu nggak boleh, nyambung mulai pagi sampai pagi lagi. Kenapa? Ngandung masakat, dorong. Karena Nabi melarang la dorong wala diror. Janganlah kau memberikan madarat kepada diri kamu sendiri, dan janganlah kau memberikan madarat kepada orang lain. Itu la dororo wala diror. Saya kemarin di MUI memutuskan tentang
penanggulangan global, apa namanya, pemanasan global, global warming itu. Memang kita memang ini ya, karena membahayakan kepada kita. Kan kita musim aja sudah nggak, dulu zaman dulu setiap tahun itu 2 kali musim. Sekarang nggak jelas itu musim hujan kapan, musim ini kapan, bencana di mana-mana. Kita udara, cuaca yang begitu panas. Itu memang kalau kita nggak membuat sesuatu untuk bisa mencegah dunia ini bisa menjadi lebih baik, kapan? Ini kemarin udah di launching ya, kemarin dengan teman-teman, dengan lembaga-lembaga lingkungan hidup. Wah, maka Ramadan itu dalam tradisi orang Arab namanya apa? Sangat terik. Ramadan panas. Tapi kalau ditambah alif sama nun, namanya segap mubalaghah dalam istilah orang Arab. Berarti menjadi sangat terik, sangat panas. Maka kalau sebelumnya Sya'ban itu artinya apa? Sya'ban itu adalah orang yang berkelompok-kelompok, dia mencari air. Orang Arab itu kalau bulan Sya'ban mencari air ke sana kemari. Begitu masuk Ramadan sangat panas, sangat terik. Nah, maka dengan Ramadan panas teriknya matahari, panas cuacanya, Allah bakar dosa-dosanya dengan puasa. Ramadan, jadi membakar dosa-dosa yang ada dengan puasa. Ya nggak ada yang tidak capek puasa. Yang jam 2 itu masjid penuh kok. Kenapa? Untuk tidur. Ini udah terasa kalau tanggal 1. Ya maklum kan. Memang tapi Allah balas pahalanya dengan sesuatu pahala yang luar biasa, dosanya dihilangkan. Nah, Allah itu akan membalas pahalanya dengan al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu diperoleh dengan kesusahannya, dengan kepayahannya. Nah, itu artinya Ramadan. Kalau Ramadan sangat terik, wajar. Tapi kok di kita ya gitu kan, Ramadan hujan. Itu kan cuaca udah beda. Zaman dulu merasakan tuh Ramadan itu musim kemarau, ya. Mungkin juga yang Pak Haji itu ngalamin juga semuanya. Itu merasakan. Bahkan kita libur sekolah karena sangat terik puasa itu diliburkan. Libur itu saya ingat dalam SD saya Ramadan. 1 bulan full itu Ramadan. Sekarang udah ngikutin. Jadi betul-betul anak itu dididik puasa, ngaji betul-betul dididik. Jadi ngaji itu terus bulan Ramadan itu. Sekarang enggak. Kita kan nggak bisa mengawasi ya anak-anak itu puasa apa enggak. Tapi kalau di rumah kan bisa kita awasi. Dan zaman dulu mah takut. Orang nggak ada takutnya. Nanti ya kamu puasa sebulan penuh, bapak beliin baju. Pernah nggak itu bapak? Itu gembiranya baju itu, dan nggak dipakai-pakai itu udah tanggal 20. Kok belum beli bapak? Nanti tanggal 20. Masya Allah, saya ingat dibeliin tanggal 25, diumpetin oleh bapak kita supaya nggak dipakai. Nanti begitu mau Idul Fitri baru itu dikasih. Ya Allah, senangnya minta ampun. Kalau sekarang nggak senang, biasa. Pok emaknya ngasih beli baju, sebulan beli baju, 2 bulan beli baju. Nggak ada kalau zaman dulu seneng anak kamu puasa dulu sebulan, nanti kamu beliin baju baru. Senangnya minta ampun. Emang karena zaman paceklik kali ya. Ini kita punya baju aja nggak kayak lusinan saya sekarang. Zaman dulu kita baju 3 aja udah untung. Saya sekolah aja punya baju 2, merah putih, itu aja yang dipakai. Itu aja selama seminggu, sepatu juga nggak pakai sendal itu. Kemudian dikasih upah itu, ada dikasih cemilan itu telo. Orang Sunda bilang boleh. Ini dimasukin ke saku. Masya Allah, jangan paceklik. Saya ngerasakan bahwa makan oyek itu. Itu saya dari kampung.
Ini merasakan betul. Nah, itu kenikmatan luar biasa puasa. Nah, itu nikmat luar biasa puasa itu. Maka ketika menjelang misalkan puasa, banyak doa. Karena doanya orang puasa diijabah oleh Allah. Nih, kata Nabi, la turad, salah satu la turaddu da'watuh. Ada 3 kelompok yang memang tidak ditolak doanya. 1 adalah orang yang puasa di mana as-shaim hatta yaftir. Orang puasa sampai dia buka. Jadi kalau mau buka, doa dulu tuh. Jangan langsung Allah doa aja dulu. Kalah sama si Upin Ipin. Allahumma ya, doa puasa dibaca. Minimal itu. Allahumma laka sumtu wa bika amamtu wa la rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang banyak ketika puasa itu. Karena doa itulah yang diijabah oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah. Maka kalau kita langgeng puasa, ada yang Senin Kemis, supaya doa kita nggak ditolak. Itu begitu. Nah, perbanyak doa-doa kita. Nah, kemudian kapan wajibnya puasa itu? Wa yajibu shaumu Ramadan ala sabilil umum bistikmali Sya'ban salasina yauman. Wajib puasa bulan Ramadan itu kalau sudah sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Nanti kalau memang, jadi ada 2 metode dalam istilah kita. Satu dengan istikmal. Istikmal itu ya sempurna bulan Ramadan, nggak usah nunggu tanggal lagi, nggak usah nunggu hilal lagi. Kalau sudah 30 bulan Sya'ban, maka itu udah jatuh tanggal 1 puasa. Jadi nggak usah lihat TV hilal, udah lihat hisab. Sudah hisab belum? Ini kan kita kan perbedaan terus kan antara hisab dengan hilal, ya sama aja lah. Yang penting kita puasa. Mau ikut yang mana terserah, mau ikut yang mana saja. Ikut pemerintah lebih bagus, karena memang tradisi kita adalah apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikut ulil amri. Nah, jadi istikmal 30 hari atau ditetapkan dengan melihat tanggal. Subuh itu ru'yatul hilal, ketetapan melihat tanggal. Melihat tanggal kapan? Melihat hilal malam 30 hari dari bulan Sya'ban ketika ada di puasa. Nah, ini yang dipakai oleh kita. Gaib. Apa dasarnya? Kata Nabi Muhammad SAW, sumu liru'yatihi wa aftaru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Puasalah kalian karena melihat tanggal. Bukalah kalian karena melihat tanggal. Fa'ingum, kalau ada mendung, bagaimana? Fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauman, maka sempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Nah, itu dalil yang memang berdasarkan hilal, ru'yatul hilal. Kalau dalil yang mengaitkan dengan hisab, ada sumu li'riyati wa aftaru li'riyatihi fa in gumma alaikum faqduru lahu. Maka apa namanya? Kira-kirakanlah. Ini ilmu kira-kira itu kan ilmu hisab. Dihitung. Jadi mau pakai yang hisab, nah ya. Jadi yang persoalan kuliah itu ya udah selesai. Tapi jangan sampai begini. Saya ikut puasanya ikut yang apa? Ikut yang duluan. Kemudian nanti lebaran ikut yang belakangan. Mending ini. Yang repot kalau lebarannya ikut yang duluan, puasanya ikut yang belakangan. Saya ikut yang dulu aja dah. Pengen buka baik.
Ya kita mengikuti apa yang sesuai dengan dari awal. Ya kalau memang awalnya ikut awal ya kita ikut puasanya ikut yang akhir. Gitu. Jadi jangan cari enaknya. Maka kalau dalam kita berpindah di dalam madhab pun jangan nggak boleh kita nyari enaknya saja. Contohnya zakat fitrah, Pak. Nah, zakat fitrah. Bapak madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kan nggak boleh pakai uang. Nah, boleh, Pak. Nggak diperbolehkan pakai uang. Maka harus pakai beras. Nah itu. Nah, kalau gitu saya mau pakai Abu Hanifah aja. Pakai Abu Hanifah pakai uang. Nah, kalau pakai uang ikut beras itu Abu Hanifah, maka pasti akan lebih dari 2,5 kilo. Jadi nggak bisa uangnya pakai uang madhab Syafi'i, harga berasnya Imam Syafi'i, nggak bisa. Nah itu ini contoh aja. Nah itu kewajiban puasa. Nanti kalau nanti udah ada pengumuman kita bisa melaksanakan puasa. Atau ada orang, kalau zaman dulu Nabi pernah puasa dengan ada satu kabar bahwa dia telah melihat tanggal hilal dari orang yang adil, yang betul-betul dianggap itu adil, walaupun satu orang. Wa yakfi asyhadu anni ra'aitu hilal wa illam yakul godan wa nagodan. Saya betul-betul melihat hilal ya Rasulullah. Ibnu Umar mengatakan, memberikan kabar kepada Nabi, ini ra'aitu hilal ya Rasulullah, saya melihat hilal tanggal. Lalu Nabi puasa dan memerintahkan kepada manusia untuk melakukan puasa. Nah itu. Bahkan ada seorang Arabi itu orang gunung, orang alas, bodoh, pemahaman agamanya ya biasa-biasa lah. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya menyaksikan, saya betul-betul lihat ada hilal. Lalu Nabi memerintahkan kepada orang-orang untuk melakukan puasa. Ini menunjukkan bahwa kalau dianggap bahwa dia melihat hilal dan menyaksikan bahwa itu adalah hilal dari orang yang adil satupun, sudah bisa diterima oleh hakim. Apalagi kalau kita, bagaimana yang di Sulawesi, bagaimana yang di Sukabumi, kan gitu ya, bagaimana yang di Aceh, udah menjadi isbat. Nah isbat untuk hilal, udah dianggap cukup. Nah itu kita udah canggih sekarang lah, yang dengan teknologi yang luar biasa itu udah bisa kita lihat. Nah itu baru kata saum aja. Kemudian apa yang disebut puasa itu? Wahwa adapun puasa siang, wasaum masdaroni. Kata saum itu masdar. Nah, ini dari sisi 8 ya. Soma yasumu sauman wasiyaman. Ya. Soma yasumu sauman wasiyaman. Itu dari kata bahasa. Apa artinya dalam bahasa? Al-imsak, menahan. Betul, bahasa Inggris sama ya? Menahan. Dalam bahasa Arab, al-imsak, menahan sesuatu. Maka dalam tradisi kita di Indonesia ada imsak. Nah, sebelum waktu subuh ada imsak, beda-beda tuh orang untuk mensimbolisasikan imsak. Ada yang kentongan, ada yang serine, ada yang takmir masjid atau DKI masjid mengumumkan di speaker, wah imsak, padahal itu belum fajar belum. Itu menunjukkan keikhtiyatan kita untuk menahan puasa itu. Nah, itu imsak, menahan. Jadi menahan apa aja itu namanya puasa. Menahan tidak berbicara, puasa. Maka diambil dari apa? Dari firman Allah. Ada dalam cerita Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman. Inni nadartu lirrahmani sauman. Ada kata-kata saum. Saum di sini artinya apa? Dia tidak
saya nazar, Siti Maryam itu kan nadar kepada Allah, saya tidak akan bicara apa-apa. Kan Siti Maryam semua digunjing dengan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Saya nadar nggak akan bicara apa-apa lah. Ternyata yang bicara siapa? Nabi Isa-nya sendiri. Nah, itu saum itu diambil dari kata itu. Nah, yang diartikan sebagai imsak, menahan dari sesuatu apapun. Tapi kalau menurut syar'i apa? Kalau menurut syar'i, wa syar'an, adapun puasa menurut syar'i, imsaku an muftirin, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu, jami'an nahari, seluruh siang, qabilun lisaum, yang menerima untuk puasa, min muslimin, dari orang muslim, akilin tahirin min haidin wa nifasin. Katanya yang disebut puasa itu adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu seluruh siang. Jadi menturuil fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang memang bisa dipakai untuk puasa dari siapa? Dari orang muslim yang sudah berakal dan suci dari haid dan nifas. Itu puasa. Jadi kalau kita nggak niat, ya kan, walaupun kita menahan haus dan lapar, ya tidak disebut puasa. Kenapa? Ya karena tidak ada niat maksusoh. Tidak ada niat maksusoh. Maka muncul ketika puasa ada syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa ada berapa? Ada 3. Yang pertama, al-islamu, harus Islam. Orang kafir nggak ada kewajiban puasa. Maka orang kafir tidak ada taklif. Kalau orang murtad wajib. Maka kalau ada orang muslim murtad, maka harus dikodai puasanya. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir masuk Islam, harus tidak kodai puasa. Dia tidak puasa sampai 15 tahun, nggak harus. Atau dia nggak sholat tidak berapa tahun, 2 tahun, nggak harus. Karena dia kalau sudah orang kafir masuk Islam diampuni. Segala berbeda dengan orang murtad. Kalau orang murtad wajib dia mengkodai puasa. Dia murtad selama 2 tahun, berarti 2 kali puasa dia harus mengkodai. Wal bulugh, harus berakal. Itu syarat wajibnya puasa. Kalau enggak berakal, wal bulugh, harus balik. Kalau enggak balik, maka tidak ada wajiban puasa. Maka anak kecil, maka tidak ada kewajiban puasa. Fala yajibu ala shabi, maka tidak wajib puasa bagi anak kecil, kecuali dilatih untuk bagaimana dia puasa. Tapi bukan kewajiban, cuma tarbiyah untuk melatih dia puasa. Wal aklu, harus berakal. Harus berakal. Orang gila tidak ada kewajiban puasa. Orang gila kewajiban ya. Jadi kalau misalkan orang mabok, misalkan orang mabok wajib nggak puasa? Ya, wajib lah orang mabok. Dia muslim. Kemudian yang berikutnya al-qudrah ala shaum. Syarat wajib puasa itu wajibnya puasa itu harus mampu untuk puasa. Nah ini kuat. Kalau nggak kuat, tapi nggak jangan eto-eto nggak kuat ya. Kenapa? Nggak kuat saya nggak usah puasa ya. Itu makanya nggak kuat saya. Kalau usianya udah lanjut, kalau udah pikun ya wajar, nggak kuat juga. Ini udah seger begian, usia masih kuat. Tapi kalau kita sebut pikun pasti marah dia. Kalau orang, kamu udah pikun ya, loh kenapa? Kamu kok nggak puasa, pasti marah. Ibarat kenapa? Karena yang dia tidak wajib puasa itu adalah orang yang seperti itu. Ya, jadi harus syarat wajibnya puasa itu harus kuat untuk melakukan puasa. Katanya kuat itu baik hissi maupun syar'i, baik yang kelihatan
Akut secara syar'i. Yang isi apa? Orang sakit, kan kelihatan tuh nggak kuat dia, memang nggak mampu. Tapi sakitnya yang bagaimana? Nah ini yang perlu kita ketahui. Sakitnya memang tidak yang memang kalau dia puasa dia akan bertambah sakit. Gimana Ustaz? Saya sakit. Sakit apa dong? Panu. Panu kan sakit ya? Enggak juga lah. Atau misalnya sakit kepala dikit, nah saya kepala biasa. Tapi kalau vertigo ya wajar. Vertigo. Atau mas saya kumat. Ada nyelekit. Ya kalau yang bisa ditahan ya bisa. Tapi kalau mahnya akut ya nggak apa-apa. Nah, itu hisi. Kalau yang syar'i contohnya apa? Orang haid dan orang nifas itu kan syar'i. Dia itu memang kenapa tidak puasa? Tidak mampunya itu adalah syar'i karena dia dalam kondisi haid dan dalam kondisi nifas. Maka misalkan ibu-ibu kalau dia misalkan jam 7 kok keluar haid, maka tidak ada kewajiban puasa. Tapi apa? Dia harus menahan haus dan laparnya, dia tidak boleh buka, tidak boleh makan, tidak boleh minum gitu. Tapi kalau nggak kuat ya nggak apa-apa, asal jangan kelihatan anaknya atau bapaknya. Ya, jadi memang begitu. Jadi kalau orang haid di tengah-tengah ya, tengah-tengah haid di hari itu dia jangan berbuka, tapi tidak menggugurkan puasa. Jadi artinya kewajibannya gugur. Wa sakit alat bala yajib asam ala ini dalika. Oke. Itu wajibnya puasa. Yang berikutnya fardunya puasa. Nah ini fardu. Tadi wajibnya. Fardunya puasa ada 4. 1 an-niyatu niat. Jadi harus niat, Pak. Niatnya kapan? Niatnya itu adalah di waktu malam bil qalbi, di dalam hati. Fa'inkan as-saumu fardhon, maka apabila puasa itu fardu, Ramadan seperti bulan Ramadan, al-nadron atau nadar, fala budda min inqita'in niyati lailan, maka harus menjatuhkan niat di malam hari. Wa yajibu ata'inu, dan wajib menentukan niat fi shaumil fardi, di dalam puasa fardu Ramadan kayak bulan Ramadan. Wa akmalun niyati saumi ayyakula sasu, bagaimana sempurnanya niat puasa di bulan Ramadan? Sebagaimana orang mengatakan nawaitu shoma godin an adai fardu syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Karena rukun niat itu satu harus ta'yin, harus menentukan kata-kata Ramadannya itu. Nawaitu shoma godin an adai fardu syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa fardu di bulan Ramadan. Nah itu fardu karena Allah. Itu pada malam hari. Gimana kalau hanya niat begini? Nawaitu Ramadan, nggak sah. Karena harus apa? Harus ditentukan, harus ditayinkan. Nawaitu bukan nggak sah. Kalau niatnya kita nawaitu shoma godin, saya mau niat puasa esok hari tanpa menentukan Ramadannya, nggak sah. Jadi harus ada kata-kata Ramadannya itu ada. Nawaitu shoma godin an adai an nawaitu shoma godin an adai fardu syahri Ramadan hadisana. Nah, itu niat yang harian, niat harian. Maka kita boleh niat 1 bulan. Ini madhab Imam Malik, tetapi diikuti oleh madhab Syafi'i. Apa konsekuensinya? Supaya kalau kita lupa, kita bisa menjalankan puasa. Kan kalau kita niat puasa kemudian kita lupa, kan kita yuk siangnya harus puasa tapi nggak jadi puasanya. Nah supaya kita bisa terus melakukan puasa, maka boleh di awal bulan Ramadan kita mengikuti madhab Imam Malik, niat 1 bulan. Gimana? Nawaitu sauma Ramadana
kullahu fardholillahi ta'ala. Saya niat puasa bulan Ramadan selama sebulan penuh karena Allah. Nanti kalau Bapak itu lupa niat puasanya nanti kok sudah 2 hari kok saya nggak niat, lanjut aja puasa. Dan itu tidak ada konsekuensi apa-apa karena kita sudah niat kita puasa di bulan Ramadan sebulan penuh di awal, asal satunya di awal Ramadan itu. Maka biasanya imam yang ngerti dianjurkan tuh imam memberitahu, ya siapa tahu nanti kita lupa, ayo kita sama-sama niat selama niat harian iya, niat 1 bulan penuh iya. Itu kenapa? Karena niat itu adalah dalam puasa disebut fardu. Fardu. Oke. Yang kedua apa? Fardunya puasa itu al-imsak anil akli wa syurbi, menahan makan dan minum. Nah, jangan sampai kita harus menahan makan dan minum. Jadi nggak boleh kita makan, nggak boleh kita minum, nggak boleh. Fardu. Gimana kalau makan minum? Batal puasanya. Bagaimana kalau minum? Batal puasanya. Walaupun sedikit, ya. Contoh sedikit itu apa? Contoh Bapak habis sahur. Di sini itu ternyata ada remeh, ada nasi dikit. Tahu-tahu jam 7. Kayaknya enak. Misalnya gitu. Mohon maaf ya. Ini ditelan, batal itu puasa. Walaupun sedikit. Maka kita dianjurkan kita nyikat. Boleh nggak nyikat? Boleh. Pakai odol boleh? Boleh. Nyikat aja nggak apa-apa. Selama tidak masuk zat atau ain ke dalam maidah, ke dalam pencernaan kita. Sebelum subuh itu setelah sahur nyikat supaya bersih. Itu. Wain kola ini wain kola wal masyrub atau minum walaupun sedikit. Gimana minum? Kita mau wudhu, mau sholat subuh, wudhu, udah imsak, udah mau subuh. Ternyata kita berkumur, kayaknya banyak dingin, ketelan, bukan ketelan ya, memang ditelan sengaja, beda dengan ketelan. Nah, itu batal nggak? Batal, karena walaupun sedikit tetap membatalkan. Atau ini yang biasa, ya kadang saya dulu waktu kecil, karena kita habis wudhu tidak diserbet. Tahu-tahu habis wudhu itu kan biasanya ada air yang nyakclak langsung ke mulut. Ditelan, gitu kan? Lagi sholat biasa, gitu. Batal nggak ya? Batal, walaupun sedikit, karena ada air yang masuk ke dalam pencernaan kita. Wain kola katanya, walaupun sedikit, ya tetap batal. Kalau sengaja. Bagaimana fa'in akala nasian? Kalau kita lupa, fa'in akalana. Bagaimana kalau kita makan nasian, nasian ini lupa. Nah, lupa. Jadi kalau nasi ya lupa itu. Bagaimana kalau makan nasian lupa? Jadi ada istilah anekdot. Bagaimana kalau makan nasi tidak batal? Tidak batal. Tidak batal. Padahal yang dimaksud nasi itu bahasa Arab. Kalau nasi bahasa Arab itu lupa. Nasi. Bagaimana kalau makan lupa atau tidak tahu bahwa kalau kita makan nggak batal? Memang nggak tahu. Karena Islam kita masih dangkal, dikiranya kalau makan nasi tidak batal. Misalnya. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Walaupun banyak. Contoh ya, bangun ini biasanya di tanggal-tanggal awal. Kita udah sahur. Ternyata sisa sahurnya masih ada di meja makan. Karena kita biasa sarapan pagi, kayaknya enak ini Malaysia. Lupa memang kita makan. Tahu-tahu bininya atau anak, Pak, hari ini kan puasa. Ya Allah. Tanggung selesai. Jangan. Kalau ditanggung diselesaikan makan itu batal. Tapi kalau begitu diingatkan oleh seseorang berhenti, kemudian berkumur, batal nggak puasanya? Tidak batal. Rizqun minallah. Rizki dari Allah.
Hah? Kalau misalkan diteruskan ya batal, tanggung lah. Ayo. Nah, itu makanya walaupun sedikit kita udah masuk sesuatu batal. Makanya hati-hati bagi orang yang menentukan adzan maghrib bisa bilang tadi, karena takutnya belum waktunya kita udah makan duluan. Lebih baik agak telat sedikit tapi sempurna. Mohon maaf, antara Jakarta dengan Bogor waktunya beda semenit mungkin, ya. Apalagi kalau adan Surabaya. Ada Surabaya setengah 6 gitu sana. Tahu orang ngelindur atau di mobil nyetel radio, oh udah ada, ternyata yang disetel FM Surabaya. Ternyata belum gitu. Nah itu batal gitu ya. Wasalisu, lalu yang ketiga apa? Al-jima'u, bersetubuh dengan suami istri. Udahlah libur dulu selama bulan Ramadan, masa 11 bulan gak kenyang deh. Udah libur dulu bersetubuh dengan istri dengan sengaja maka batal. Bahkan kalau sengaja kita ada kifarat. Kifaratnya apa? Kifaratnya berat. Puasa kita harus berturut-turut selama berapa? 2 bulan. Jadi kalau kita bersetubuh dengan istri berturut-turut, kita harus puasa 2 bulan. Kalau disengaja. Gimana kalau batal nanti? Puasa lagi, balik lagi. Di samping harus qada, dia bayar kifarat. Nah itu. Kira-kira gimana kalau jima'nya lupa? Ada nggak ya? Ini ada di sini. Amal jima'u nasiyan, kalau jima'nya lupa, fal akli nasiyan, maka sama dengan makan lupa, artinya tidak batal. Kira-kira ini kira-kira ada nggak kalau kita jima lupa? Ya Allah gitu. Tapi dibahas dalam kitab fikih. Ya andai kata ini namanya apa? Namanya manusia itu mahalul khata wa nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah. Seandainya dia jimanya lupa, maka tidak batal puasanya. Pertanyaannya apakah ada? Kan gitu. Nah itu. Tuh, warabi yang keempat, yang terakhir. Fardunya puasa itu ta'amudul qoi, sengaja muntah. Kalau muntah sengaja batal. Contoh bagaimana muntah disengaja itu? Kita memasukkan telunjuk ke dalam mulut, gitu kan? Batal. Gimana kalau nggak disengaja? Nggak batal. Contoh ibu-ibu yang alergi naik kendaraan, tahu-tahu muntah. Maka ada 2 hukum tafsir ulama. Kalau sisa muntahannya masuk ke dalam pencernaan maka batal. Tapi kalau sekaligus keluar nggak ada lagi yang masuk ke dalam pencernaan maka tidak batal. Baik. Kenapa? Karena dia muntahnya tidak disengaja. Itu ya. Ini yang sering ditanyakan itu. Kemudian batalnya puasa. Batal puasa dengan 10 perkara. 1. Mawasola andan ilal jawab. Gak apa-apa, agak siang dikit ya. Dikit. Karena ini mau puasa supaya tahu ilmunya. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada sesuatu yang masuk ke dalam pencernaan kita dari lubang yang ada di dalam anggota tubuh kita. Lubang kita ada berapa sih? Hidung, mulut, kubul, dubur, telinga. Kalau ada ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang-lubang yang dalam anggota tubuh kita melalui telinga, melalui mulut, melalui hidung, melalui dubur, melalui kubur, maka batal puasa. Kalau yang melalui ini apa? Makan, minum. Gimana kalau misalkan ada air yang masuk ke dalam telinga, batal nggak puasa? Kalau disengaja batal. Kalau tidak disengaja nggak apa-apa. Nah, kan gini, masuk
nggak disengaja lagi mandi, nggak sengaja masuk tidak batal. Tapi kalau disengaja dimasukin air maka batal. Nah itu. Kemudian masuk air ke dalam hidung batal. Kemudian masukin obat ke dalam, nah ini obat ke dalam dubur atau kubur bisa batal puasanya. Karena ada itu kalau kita surat, mohon maaf, BAB-nya dimasukkan obat dari kubur, mikronat, nah itu bisa batal. Yang mana kalau dari ubun-ubunan, dari tidak batal, kecuali luka. Kalau luka kepalanya katanya, maka batal. Ain ya, ain yang masuk itu ain. Nah, ini ada pertanyaan, di mana Ustaz kalau rokok? Rokok kan bukan ain. Katanya asap. Ya. Oh, gitu. Enggak batal, kenapa? Yang enggak ada, yang masuk itu kan bukan ain tapi asap. Ternyata kan, nah ini dijawab oleh ulama fikih. Wal murad ain min ayanid dunya bila min ayanil jannah. Yang batal itu katanya ain dunia, tapi kalau ain surga tidak batal. Memang ada, kan ada ya salah satu karomah kemuliaan ulama, kemuliaan para wali. Biasanya kan ada dikasih makanan atau ada itu ada makanan, itu ada yang makanan-makanan surga yang tidak pernah dilihat di dunia. Itu batal nggak puasanya? Tidak batal kalau makanan memang makanan surga. Kemudian ad-dukhan batal nggak? Wa minal aini ad-dukhan. Sebagian daripada ain itu adalah rokok. Rokok itu masyhur al-musamma bitani at-tambaku. Nah, bako ini. Maka batal puasanya. Fayutilu bi as-shaim li anna lahu atharun yukhissu. Karena apa bisa menjadi batal? Karena ada asar, karena ada bekas yang memang terasa masuk. Ya nikotin itu mungkin ada nikotinnya yang masuk ke dalam perut kita, maka batal. Wa kharajul ain arju. Bagaimana kalau angin masuk? Masuk ke dalam, batal enggak? Tidak batal. Wa ta'mu fala athara. Atau makanan yang tidak ada asarnya. Ini biasanya ibu-ibu. Boleh nggak kita merasakan makanan yang kita habis masak